warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu hadis nomor 1371. 1371, babnya adalah babu karahati qiladatil watri fi raqabatil ba'ir. Bab tentang memberikan kalung dengan al-watar. Watar itu tali busur. Fi raqabatil ba'ir, di leher onta. Baik, kita lihat hadisnya. Haditsu Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, di salah satu safarnya, wan nasu fi mabitihim, sedangkan manusia berada di tempat mereka menginap, mungkin di tenda-tenda gitu. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan, yaitu untuk mengumumkan alla yabqayanna fi raqabati ba'ir qiladah min watar, bahwa jangan sampai tersisa di leher seorang onta pun qiladatun min watar, kalung yang berasal dari watar, jadi tali busur, au qiladah, atau tali begitu saja, kalung begitu saja. Jadi dia ragu apakah qiladatun min watarin atau au qiladah, atau hanya qiladah, illa quti'at, melainkan diputus. Baik, saya ulangi. Jadi hadisnya dari Abu Bashir Al-Ansari, bahwa dia pernah bersama-sama dengan Rasulullah SAW di salah satu safar. Wan nasu fi mabitihim, manusia lagi ada di tempat mereka menginap. Nah, Rasul kirim seorang utusan orang tadi supaya mengumumkan bahwa tidak boleh ada tersisa di leher satu onta pun kalung tali yang terbuat dari watar atau tali busur, melainkan harus dipotong, harus diputus. Baik, apa maksud hadis ini? Apakah kita dilarang oleh Rasul untuk mengalungkan tali dan yang sejenisnya di leher onta atau kendaraan kita? Nah, tentang hadis ini ada beberapa pendapat di antara para ulama. Yang pertama, sababnya adalah bahwa mereka mengalungkan tali busur itu di leher onta-onta tadi itu sebagai penangkal, supaya onta tadi tidak terkena ain.
Baik, ain sudah pernah kita singgung dulu. Nah, kita bahas ainnya dulu lah. Ain itu asal artinya mata. Maksudnya adalah mata yang bisa, kalau kata Ibnul Qayyim itu mengeluarkan semacam racun, bisa membuat orang sakit atau bahkan bisa mati. Nah, itu ain. Nah, tentang ain ini Nabi katakan di hadis Bukhari misalnya, Nabi katakan al-ainu haqq. Ain itu adalah benar, jadi benar adanya al-ain. Nah, kemudian Nabi SAW pernah sakit, didatangi oleh Jibril, lalu ditanya itu, ishtakaita ya Muhammad, engkau sakit wahai Muhammad? Iya, saya sakit. Terus diruqyah oleh Jibril. Jibril meruqyah Rasulullah SAW yaitu dengan Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku meruqyah engkau, aku menjampai engkau. Min kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik, dari setiap jiwa atau mata yang penyakit Allahu yashfik, semoga Allah sembuhkan engkau. Bismillahir arqiq, dengan nama Allah aku meruqyah engkau. Nah, itu ada kata-kata ain. Ain itu yang dimaksud. Jadi ada orang yang bisa dari matanya mengeluarkan semacam itu. Nah, kemudian dibahas panjang lebar oleh para ulama termasuk Ibnul Qayyim, bahwa ain itu ada dua macam. Ada yang tabi'i, alami, jadi orang memang bisa begitu, dikasih oleh Allah. Kemudian yang kedua ada yang syaitoni. Nah, kalau yang syaitoni berarti sama dengan sihir, sama dengan sihir. Nah, kemudian ya dua macam tadi. Nah, ain itu kata Ibnul Qayyim itu dimulai dari ta'jub. Maka orang yang punya ain ini, yang tabi'in itu nggak boleh takjub. Jadi kalau takjub terhadap suatu, bisa yang ditakjubi tadi bisa terkena. Maka kadang-kadang suka orang Arab, anaknya kita puji, wih cantik anaknya, nggak mau, gol, masya Allah. Katakan masya Allah aja deh, jangan dipuji. Takut kalau yang memuji itu punya ain. Nah, kemudian baik, ini sedikit tentang al-ain. Kalau orang kita mah nggak ada kayaknya yang orang Indonesia yang punya ain gitu. Matanya pada riap-riap. Jadi nggak punya kekuatan mata, enggak, jarang yang kayak begitu. Baik, yang banyak di sana Pak Haji ya. Nah, orang yang punya ain. Kadang-kadang tuh yang saya dengar, misalnya satu suku itu kadang banyak yang punya al-ain tadi. Baik, kita kembali ke hadis tadi. Kenapa Nabi larang mengalungkan tali busur di leher onta? Kalau Imam Malik berpendapat itu karena mereka jadikan sebagai penangkal dari ain, dan itu ternyata tidak bermanfaat. Baik, sekarang kita bahas tentang penangkal tadi. Ya, penangkal tadi kalau itu secara tabi'i, artinya ya memang satu benda tadi memang mengandung ini itu ya nggak apa-apa. Yang menjadi dilarang kalau diyakini bahwa benda ini mengandung kekuatan gaib. Nah, kayak umumnya sih yang kedua tadi, jarang orang yang dasarnya yang pertama tadi, bahwa memang ini misalnya mengandung ini itu. Jadi ilmiah lah,
kita diajari oleh Allah dan Rasul untuk gunakan akal secara benar, jadi tidak percaya dengan yang takhayul. Tapi umumnya masyarakat kita paling mudah tertipu kalau sudah berbau gaib, berbau takhayul begitu dan seterusnya. Nah, kalau yang dimaksud ini ya dilarang lah. Kan innat tamaima warruqa innat tamaima wattiwalata innar ruqa wa tamaima wattiwalata syirkun, begitu di hadis riwayat Ahmad. Innar ruqa, sesungguhnya ruqyah jampe wattamaim tamimah jimat wattiwalah ya kayak tangkal tadi, syirkun itu adalah syirik. Oh, ruqyah syirik ya. Apa bedanya ruqyah dengan doa? Bedanya begini, kalau doa itu langsung, ya Allah sembuhkan si fulan, Allahumma shfi fulanan, nah itu doa, dibilang ruqyah juga. Cuma kalau ruqyah itu perbedaannya di sini, ada satu susunan yang kalau dibaca diyakini itu mengandung kekuatan lah, kayak tuah lah gitu. Jadi beda ya dengan minta langsung ya Allah sembuhkan si fulan, dengan ini kalau dibaca misalnya kulhu, nah itu ruqyah. Nah, maka mengandung tuah. Baik, sekarang apa hukum ruqyah? Nabi katakan innar ruqa wat tamaima wattiwalata syirkun. Itu di riwayat Ahmad. Lalu di riwayat Muslim, Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat itu, kunna narqi fil jahiliyah, ya Rasul kami biasa meruqyah di zaman jahiliyah. Kata Rasul, i'ribu alayya ruqakum, tunjukkan kepadaku ruqyah kamu. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada unsur syiriknya. Gimana ini? Jadi dari satu sisi Nabi katakan ruqyah adalah syirik, ruqyah tamimah dan seterusnya. Lalu Nabi juga katakan tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada syirik di dalamnya. So ini, sebab kalau kita lihat ruqyah yang orang bikin, baik orang Arab, orang Indonesia maupun orang manapun, umumnya itu syarat dengan kemusyrikan. Coba ruqyah yang bukan dari Rasul nih, kayak orang Arab dulu ada kalau nguruqyah ya kayyan. Apa kayyan? Ada lagi yang berkilah, oh itu nama Allah. Dari mana nama Allah? Allah dan Rasul tidak pernah mengatakan bahwa itu termasuk al-asmaul husna. Bahwa itu dibaca ya kayyan jin yang datang. Ya karena sesuatu yang nggak jelas yang dipanggil, yang datang jin. Ada lagi kalau orang Jawa tuh jelas itu malah. Jelas selain Allah yang dipanggil. Kelihatannya main-main itu ya, main-main ya. Bukan main-main itu. Ini kalau ada orang mau bisul, upilnya diginiin. Semar gai gunung datio, gai upil garing, gai ora dadi. Nah, selalu ya disebut Semar. Ya orang Kejawen kan Semar ini. Dan seterusnya lah apa. Paling enggak itu ada hal yang muskil lah, yang meragukan. Semua mau orang Sunda kayak orang mana kayak, jadi yang dibuat oleh orang-orang tadi umumnya penuh dengan kemusyrikan atau setidak-tidaknya ada hal yang syubhat. Orang Arab juga sama saja. Jadi ada hal-hal yang inilah yang syubhat. Apalagi Jawa, Sunda selalu nggak lepas dari ari-ari, kakang kawah, nah, selalu disebut-sebut itu. Hampir semua mantra-mantranya itu dulu yang dibaca.
Adi-ari kakang kawah siwolandon sari ya wong kang amoyo kakang pangkeras kang mlaku tanpa suku dan seterusnya. Jadi selalu ke sana. Ari-ari sekarang. Kok mereka sebut-sebut ya ari-ari? Kalau dalam Islam ari-ari aja selesai. Nah, tapi umumnya orang sangat yakin ari-ari. Nah, maka zaman dulu biasanya dipakein kembang. Sama tuh mau di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jakarta sama juga kan, pakai kembang, pakai bohlam. Kalau dulu mah lampu pelita itu zaman dulu. Nah, sekarang sudah ada listrik pakai bohlam. Dibilang bayinya biar nggak pilek. Ada lagi, ntar begitu dikubur, hari-hari pensil, kertas, katanya biar pinter nulis. Ada yang dikasih benang, jarum biar pinter jahit. Jadi cita-citanya ini cuma jadi tukang jahit doang. Baik. Nah, kenapa? Karena diyakini bahwa ari-ari itu ada semacam makhluk lain yang membayang-bayangi kehidupan seseorang. Apa ada di Quran, di hadis kayak begitu? Nggak ada. Dari mana keyakinan itu? Wayang. Yang Jawa, yang Sunda kan biasa ya nonton wayang zaman dulu. Dulu Sumantri itu dilema. Dia harus menjaga majikannya. Saudara kembarnya ganggu majikannya. Saudara kembar yang dimaksud ari-arinya. Nah, dia dilema. Mau dibunuh saudara kembarnya, nggak dibunuh, dia sedang mengemban tugas. Itu kan cerita rekaan, cerita fiksi, tapi diyakini. Jadi ternyata kalau akidahnya nggak kuat, bahaya juga ya nonton begitu, diyakini. Sampai akhirnya udah sholat, udah puasa, udah masih tetap keyakinannya kayak tadi itu masih terbawa-bawa. Nah, udah sekarang yang sini orang Jakarta gimana? Sama aja. Kadang-kadang lo kalau lagi pikir tuh, kalau lo lihat diri lo ngejelek di depan lo minta. Nah, tuh udah sampai, tuh udah terkabul. Itu saudara kembar lo. Ya Allah, dari mana? Ya dari tadi. Jadi sisa-sisa keyakinan lama tentang ari-ari tadi nggak hilang-hilang juga. Padahal begitu kita lihat ada suatu menjelma di hadapan kita minta, syirik sudah. Orang lagi zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, setan datang ngejelek di depan kita. Jadi bukan, dibohongi kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, lihat itu aja udah ini ya. Udah rusak akidahnya. Nah, setan kalau menjerumuskan manusia dengan berbagai cara. Baik, jadi mantra-mantra Jawa, Sunda tadi selalu itu ari-ari. Ada lagi yang dari Sumatera. Saya lagi ngadain kajian ibu-ibu, lagi ngisi pengajian ibu-ibu. Begitu ada pertanyaan tentang hari-hari, saya jawab. Pak Ustadz, kalau di daerah saya mah nggak hari-hari buang aja ke kali. Emang apa Bu? Biar pandai merantau. Sama sarwa keneh. Masih diyakini juga ya. Baik, jadi maka ketika baca mantra-mantra yang orang bikin itu biasanya selalu dimulai dari adi-ari, kakang kawah dan seterusnya tadi. Nah, pantesan ya Rasul katakan innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Jadi ruqyah, tamimah, tangkal adalah syirik. Nah, pengecualiannya adalah ruqyah yang tidak ada syiriknya. Mana ruqyah yang tidak ada syiriknya? Ya ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengajarkan ruqyah diantaranya ini takrir, pembenaran dari Rasul. Orang beruqyah dengan Al-Fatihah. Itu kan Rasul yang benar. Jadi takrir. Ada beberapa sahabat melewati marra ala hayyin min ahya'il Arab. Melewati salah satu puak lah gitu ya dari puak-puak suku bangsa Arab. Nah, kemudian
minta jamuan. Jadi kalau dulu orang safar melewati kampung-kampung, nggak punya makanan minta jamuan. Ini dulu. Kalau sekarang kita lain ya, lapar nyari warteg, duitnya banyakan ya nyari warung Padang, itu dan seterusnya lah. Dulu. Nggak dikasih, mereka minta jamuan nggak dikasih, ya sudah pulang, nggak dikasih pulang. Begitu pulang, budak mereka nyamperin, hal fikum raq, di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Inna sayyidal qaum salim. Kepala kaum itu, kepala suku tadi salim. Jadi dulu kalau ngomong dibalik gitu kan. Ladir artinya tersengat kala. Dibalik dengan kata salim, selamat, karena mereka tafaul gitu. Jadi mudah-mudahan selamat. Ya kayak ada orang tua ngomongin cucu, ini cucu gue yang ngatuk nih, pinter bener deh gitu. Pinter padahal maksudnya buangor bener nih cucu gitu ya. Jadi ngomongnya dibalik. Jadi inna sayyidal qaum ladi salim. Kemudian ada sahabat nekat, iya saya bisa. Lalu dibacakan surah Al-Fatihah, diludahi bagian tubuh yang disengat tadi, Allah kasih sembuh. Dia juga nggak sangka kalau itu bisa dijadikan sebagai ruqyah. Kemudian dikasih beberapa ekor kambing. Namanya sahabat itu hati-hati. Dikasih beberapa ekor kambing, mereka kata la hatta ati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, saya nanya, datang dulu ke Rasul, saya nanya dulu, boleh enggak yang kayak begini? Tuh kan jauh sama kita ya. Kalau kita enggak, embat dulu habis baru nanya, Pak Ustadz gimana Pak Ustadz hukumnya gitu ya. Jadi kalau sahabat enggak, nanya dulu. Begitu pulang nanya ke Rasul. Apa kata Rasul? Wa ma adraka annaha ruqyah. Kok kamu tahu kalau itu ruqyah? Ya, idribu li bisahmin ma'akum. Tetapkan aku satu bagian bersama dengan kamu. Nah, kemudian berarti boleh ngambil upahnya juga boleh. Ada yang mau ganti profesi? Silakan. Boleh kalau ruqyahnya benar, Pertama baca Fatihah sembuh ya. Kedua kali karena mikirin upah nggak sembuh lagi. Nah, itunya sudah beda. Baik, kemudian hadis tadi diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, apa bedanya ruqyah yang diajarkan Rasul dan ruqyah yang orang bikin tadi? Kok Nabi katakan semuanya syirik? Ya, karena ruqyah yang dibaca, yang diajarkan atau yang ditakrir, dibenarkan oleh Rasul, nggak ada unsur-unsur syiriknya. Ya Al-Fatihah kan isinya doa kepada Allah. Baik, kemudian ruqyah dengan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, semuanya tidak ada unsur syiriknya. Nah, inilah ruqyah yang dibenarkan. Sekarang at-tamaim. Ruqyah tamimah jimat. Jimat Nabi katakan pokoknya jimat syirik. Innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Kemudian karena Nabi tidak kecualikan, ya sudah. Ya nggak boleh kita pakai jimat-jimat. Wah, itu kan wasilah doang. Ya, kita menetapkan ini wasilah, bukan ya, harus ada dasarnya dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok sahabat biasa tabarruk? Nah, lain lagi tadi. Tabarruk, ngalap berkah, cari keberkahan, tempo hari sudah kita bahas. Jadi tabarruk yang dibenarkan Rasul secara fisis itu tabarruk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada ini dari Rasul. Jadi nggak bisa kita menetapkan sendiri, ini tembok nih kalau orang mau sentuh pakai sorban 7 kali, sorbannya dibawa kemana aja ini, apa tiang masjid nih, akan membawa keberkahan. Ini namanya kita menentukan sendiri. Karena barokah itu adalah subutul khair fi syai'in, tetapnya kebaikan pada suatu. Nah, barokah ada yang sifatnya ilahiyah. Kalau ilahiyah tadi termasuk al-umurul ghaibiyah, kita harus ada pengakuan atau ada dasar sabda dari Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau nggak ada ya nggak boleh kita katakan ini keris nih, keris apa ini? Empu gandeng. Ngapa itu dinamain keris? Melingkar-lingkar nggak bisa buat ngiris, buat nusuk doang. Itu keris. Baik, jadi ya bahwa keris itu kalau secara rasional gitu, dari satu sisi ya nggak apa-apa buat senjata karena dia memang mengandung racun, mengandung bisa. Jadi zaman dulu orang ngerendam keris itu karena dia besinya memang beda, bukan besi-besi kayak besi biasa gitu. Jadi kalau direndam di ular, kadal, segala macam, nah berbisa. Orang kena toreh dikit juga pertama kena mungkin nggak apa-apa, sampai rumah bisa kejang-kejang, bisa ini dan seterusnya. Jadi kalau ini mah rasional aja. Tapi nih ngerendam kerisnya mesti satu suro, satu Muharram. Biasanya begitu orang cuci keris tuh malam satu suro. Nah ini nih yang menyangkut masalah gaib yang diada-adakan tadi. Jadi bahwa besi tadi mengandung ini itu ya nggak apa-apa. Baik, jadi itu tamiman. Bagaimana dengan Al-Fatihah yang ditulis lalu dijadikan sebagai jimat, kalung dan semua. Begini. Memang itu ikhtilaf. Jadi kalau bicara Fatihah ya, benar Fatihah, kulhu dan seterusnya ikhtilaf. Nah, kalau Ibnu Mas'ud, sahabat ya, bukan Rasul. Ada yang berpendapat boleh yang maktubah. Ibnu Taimiyah juga berpendapat boleh ar-ruqah al-maktubah. Sekarang ketika menghadapi ikhtilaf tadi, kita memilih lebih selamat saja, lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati udah seperti yang dicontohkan Rasul. Ruqyah yang dicontohkan, yang ditakrir oleh Rasul adalah ar-ruqyah al-malfudhah. Ruqyah yang dilafatkan. Bukan berarti menyalahkan, tidak, tetapi kita ihtiyat, kita lebih berhati-hati. Ar-ruqyah al-malfudhah, ruqyah yang dilafatkan. Itu yang diajarkan dan yang ditakrir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takutnya mirip-mirip dengan tamimah tadi, mirip dengan jimat. Baik, kita kembali ke tadi itu. Jadi Imam Malik berpendapat, kenapa Nabi larang pendapat beliau karena mereka meyakini ini bisa sebagai tangkal tadi. Kemudian yang kedua, an-nahyu an dzalika li alla takhtani qaddabatu biha inda syiddatir rakbi. Larangan itu karena takut onta atau kendaraan tadi tercekek ketika sedang jalan cepat. Nah di sini yang berpendapat seperti ini ada beberapa ulama yang berpendapat seperti itu. Yang ketiga, annahum kanu yu'alliquna fihal ajras. Bahwa kalau ada talinya bahwa mereka mengalungkan tali tadi kemudian digantungkan di tali tadi al-ajras, kelintingan dan yang seumpama. Nah, sedangkan pakai kelintingan tadi itu dilarang. Jadi kalau di Sahih Muslim Nabi SAW katakan ini, la tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jaros. Para malaikat tidak mau menemani sekelompok kafilah yang di dalamnya ada anjing dan juga ada jaros tadi, kelintingan, bel tadi. Dan di riwayat Muslim di lafadz yang lain al-jarosu mazamirus syayatin, al-jarosu mazamirus syaiton. Jaros, bel, kelintingan itu adalah mazmur syaitan. Baik, itu hadis sahih riwayat Muslim. Maka kalau di hadis tadi dilarang menggantungkan tali, sebagian ulama berpendapat karena mereka mengalungkan kelintingan di situ. Nah ini adalah pendapat Al-Khattabi. Baik, kita lanjutkan bab
yang berikutnya. Bab ke-30, babu jawazi wasmil hayawan. Bab bolehnya wasmil hayawan, nandain. Nandainnya pakai di cos kalau dulu. Di besi panas di apa ini namanya kalau istilah kita ini? Di stempel ya teman, pakai ini panas, besi panas. Nah, itu apa wasmil hayawan ghairil adami, tapi bukan manusia. Kalau manusia nggak boleh. Kayak mentato itu kan dilarang, la'anallah al-washimah wal mustaushimah. Allah melaknat perempuan yang mentato dan yang minta ditato. Kok perempuan sih? Ya zaman dulu perempuan. Sampai sekarang kayaknya ya, tradisi beberapa suku di Arab ya Pak Haji ya. Ya, kan ada ibu-ibu yang nanya suka biru-biru itu. Nah, itu tahu orang daerah mana? Kayak yang ini Arabic face kok mereka apa Irak apa itu apa ya daerah-daerah situ ya benar. Jadi ada yang pakai begitu. Nah, kemudian ada teman iseng nanya, "Lish, buat apa?" Bilang, "La na'rif minal aba." Kami enggak tahu, ini udah dari begitu lahir perempuan langsung ditato. Oh, pantesan. Nabi katakan la'anallah al-washimah. Allah melaknat perempuan yang mencacah, mentato tadi. Wal mustaushimah, dan perempuan yang minta dicacah. Kenapa? Karena dulu perempuan, bukan berarti laki boleh, sama aja. Jadi karena yang biasa mentato dulu perempuan, terus belakangan laki. Sekarang campur udah laki perempuan. Baik apa? Ini kalau manusia nggak boleh mentato. Sama juga inilah. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan yang meniup dalam buhul-buhul, dalam simpul-simpul. Kenapa kok perempuan tukang sihir? Ya zaman dulu yang banyak nenek sihir. Nah, kalau sekarang ada kakek sihir, ada sihir. Baik, kita lanjutkan. Jadi bukan manusia, fi ghairil wajhi, tapi jangan di wajah. Nggak tahu kalau orang menstempel ini di mana nih Pak? Ya betul, itu sesuai dengan di hadis-hadis ini. Fi ghairil wa nadbihi, dan anjuran yaitu fi namiz zakah wal jizyah, yaitu ternak-ternak zakat maupun jizyah atau upeti. Nah, hadisnya haditsu Anas radhiyallahu anhu qal. Hadis Anas, semoga Allah meridhai. Dia katakan, lamma waladat Ummu Sulaim qalat li. Ketika Ummu Sulaim melahirkan, Ummu Sulaim ibunda dari Anas. Ini yang dulu hadisnya panjang tuh, pernah kita kaji di Riyadhus Shalihin di bab sabar. Jadi Ummu Sulaim punya anak dari Abu Talhah. Begitu dia lahir, qalat li, dia katakan, ya Anas, unzur hadzal gulam fala yusibanna syai'an hatta taghdua bihi ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan anak ini, jangan sampai dia memakan sesuatu pun lah, itu minum atau makan sesuatu, hatta taghdua bihi ila nabi, hingga engkau bawa dia menghadap Nabi, yuhannikuh, biar Rasul yang lakukan tahnik. Tahnik itu dikunyah-kunyah gitu ya, dikunyah-kunyah lalu disuapkan. Jadi dia oleh Ummu Sulaim dikasih beberapa korma, dibawa menghadap Rasul. Tapi sahabat biasa lakukan itu ke Rasul aja, bukan ke yang lain. Emang nggak boleh kalau yang lain? Ya boleh, saya cuman ngerinya ntar yang tahnik bengek ikut bengek nanti. Kemudian fa ghadautu bih, saya pun berangkat membawa anak adiknya, itu adik lain bapak itu. Fa idza huwa fi haitin, ternyata Rasul ada di pekarangan itu. Wa alaihi khamisatun huraifiyah, dan pada tubuh Nabi ada kayak selimut itu ya, khamisah yang huraifiyah itu. Jadi dinamakan huraifiyah karena buatan atau bikinan Harits itu, maka dinamakan huraifiyah. Wa huwa yasimu dhahra alladhi qadima alaihi fil fatah. Sedangkan Nabi menstempel tadi
kendaraan yang Nabi kendarai di Fathu Makkah. Nah, kemudian nanti di hadis-hadis Muslim juga dijelaskan bahwa jangan dilarang kita memukul wajah, dilarang juga menstempel di wajah. Lalu di bagian mananya? Kalau kita mau kasih stempel tadi ya di belakang di sininya nih. Jadi baik-baik itu. Jadi jangan di wajah. Jadi sahabat katakan saya stempel dia di tempat yang paling jauh dari wajahnya lah gitu. Jadi yang paling belakang. Baik, kemudian saya tambahkan satu bab lagi, babu karahatil qaza. Bab tidak disukai qaza. Apa qaza? Nih, sebagian rambutnya dipotong, dibotakin nih, lalu disisain sini atau di sini atau di sini. Nah, ini buat anak-anak muda ini bukan tidak boleh bergaya-gaya boleh, tapi ada batasnya dalam Islam. Yang kayak begini nggak boleh. Kayak anak apa ini yang begini? Teratas doang begini ya. Ini lagi dipakein itu diri semua ya. Nah, sini dibotakin. Nah, itu juga termasuk qaza. Jadi semua kalau pakai aturan Islam enak ya, silahkan. Namanya anak muda mau bergaya ini, tapi perhatikan batasan-batasannya dari Allah juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yanha anil qaza. Saya mendengar Rasul melarang tentang qaza. Qaza itu tadi menggundul sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain. Baik, saya kira hadisnya sampai sini dulu. Silahkan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya yang saya bisa, silahkan. Tafadhol, silahkan. Ya, silahkan Pak. Ya, silakan. Di daerah yang kampungnya ini, Ya. kan lehernya itu dikalungin klenek-klenek gitu Ustaz. Apa ini? Sapinya. Oh, sapi. Itu apa? Boleh Ya. Nah, kalau kita mau, memang ada yang berpendapat yang kecil nggak apa-apa, yang gede dilarang. Tapi kalau kita lihat hadisnya dilarang. Nah, ya kalau malaikat nggak al jarasu min mazamiris syaiton. Nah, itu termasuk mazmur itu safir, maksud suara atas seruling setan. Yang lain aja deh, kentongan aja nanti bapak gantungan itu gelundang itu ya. Ya. Kalau yang penyakit air itu Ustaz, Ya. itu memang orang itu memuji itu apa? Ya enggak, kadang-kadang enggak ngomong. Oh iya, orang yang mau. Dulu pernah terjadi di zaman Nabi sampai Nabi marah begitu. Jadi ada lihat sahabatnya nggak sengaja lihat lagi mandi, kelihatan punggungnya bersih. Ya Allah, punggung lo kayak punggung perawan aja gitu. Itu langsung biru. Nah, lalu bagaimana cara mengobatinya? Ya di samping didoakan tuh orang tadi disuruh mandi, suruh cebok, lalu airnya ditadain gitu ya, lalu disiramkan ke orang yang terkena tadi dari belakang. Jadi yang menyembuhkan itu yang Iya, yang menyembuhkan saya Allah, yang maksudnya obatnya dari dia. Ini yang bukan yang syaitoni tapi yang tobi'i,
Maka nggak enak juga ya orang punya kesaktian gitu ya. Orang kita kan dianggap kesaktian. Dia baru melihat aja udah mati itu. Nah, ya malah bahaya. Ntar pengantin baru dipuji istrinya gimana tuh? Nah, itu salah satu cara pengobatannya. Ya, silakan. Kalau tahnik itu kalau orang tua sendiri berbaik boleh sih. Ya, iya boleh sih, boleh saja. Cuma yang biasa dilakukan sahabat itu dibawa ke Rasul. Jadi kalau punya anak kecil sebelum yang masuk ke mulutnya sesuatu itu ditahnik dulu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya nggak TBC tapi ya nggak tahu ya. Iya. Nggak ada sih keterangan begitu di hadis. Kalau si fulan ini bisa ini itu nggak. Ya. Ya. Dibaca Al-Fatihah terus disebutkan tiupkan gitu. Nah, ini air sudah minum pada si yang lagi sakit. Oh itu. Ya. Sebetulnya nggak bisa juga disalahkan itu kalau yang dibaca yang benar. Nah, jangan baca yang lain-lain. Soalnya kadang-kadang suka begitu. Orang kalau ditanya pasti yang disampaikan yang jelas boleh gitu. Pak ngomong bacaannya apaan sih? Sama melu Fatihah gitu. Saya dulu pernah ketemu kakek-kakek itu yang tukang ngobatin orang yang macam-macam lah pakai alat ini alat itu. Tapi kalau lagi ngobrol bener. Mbak apa sih Mbak yang dibaca? Sama melu adhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la syifa illa syifa'uka syifaan la yughadiru saqama. Yang disampaikan benar. Campurannya. Nah, jadi seringkali begitu. Kayak tadi saya pokoknya kalau yang benar dari Rasulullah SAW ya boleh. Mangerinya asal yang dicampuri yang lain-lain aja. Kadang kayak tadi saya bilang bacaannya Allahumma, bacaannya syaratnya mesti nyolong ini nyolong. Nah di situ syaitonia sebenarnya. Ya kayak yang saya ceritakan tempo hari itu. Zaman dulu santri zaman dulu. Nah, ini nggak boleh lihat cewek cakep judes. Oh dibacain begini. Saya pernah nanya Mas apa sih bacaannya? Gampang. Allahumma titik. Allahumma titik aja ya. Nah, enggak amalannya, enggak ada. Orang ono. Bener nih, bener. Masa iya sih nggak ada puasa, nggak ada baca ini itu. Ada sih amalannya. Nyolong lada bolong. Nah, nyolong lada bolong. Lada minta orang sini juga dikasih. Tapi gara-gara nyolong jangan dilihat ladanya dong. Tapi lihat nyolongnya. Berarti itu amalan syaitoniah. Ya kayak di hadis yang Nabi katakan ada orang masuk surga karena seekor lalat, ada juga masuk neraka karena seekor lalat. Gitu. Baik, saya kira sampai sini ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.